Karena meskipun 15 pertemuan Indonesia dengan Arab Saudi kita tidak pernah bisa menang, tapi kayaknya Arab Saudi harus hati-hati hari ini, lu nggak akan gampang, ya kan? Karena Indonesia butuh menang. Dan ada satu momentum yang harus kita jaga, yang harus kita bisa jadikan semangat, Dev. Arab Saudi datang ke laga ke-6 ini menghadapi Indonesia dengan satu catatan minor. Dalam 3 pertandingan terakhir mereka, Arab Saudi belum lagi bisa mencetak gol. Sampai pada saat ini Indonesia masih berjuang dan bekerja keras untuk menemukan dan meraih kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Tapi melawan Jepang kemarin memang pada nyatanya kita masih belum bisa menemukan kemenangan. Tetapi melawan Saudi Arabia nanti tidak ada pilihan selain menang. Yang akan dibahas di sini di halftime break bersama Gode Fevri dan kembali berdua bersama Bang DJ. Ya. Bang DJ, sebelum melawan Saudi besok ya? di hari Selasa, Oke. mau ngebahas sedikit lah tentang kemarin. Walaupun hasil akhirnya ya dilihat dari hasil akhir memang bisa dibilang ini mengecewakan lah, 0-4 gitu kan. Tidak disangka-sangka ya, kita sih semua berharap ya memang ini calculated loss, tapi sebisa mungkin, dan lu juga bilang kalau bisa karena goal difference dihitung ya kalau bisa kalahnya jangan terlalu banyak kebobolan lah. Tetapi ya hasil akhir sudah menyatakan 0-4. Gimana lo ngeliat pertandingan kemarin? Kan gini ya Dev, kalau kan banyak nih sekarang di media sosial gitu ya. Kalau dibilang kecewa, mungkin kita kecewa dalam artian yang tadi hasil akhirnya kok kayaknya besar 0-4. Tapi kalau kita sama-sama menonton laga tersebut, sebenarnya ya kalau ini gue pribadi ya, penampilan Indonesia kemarin menghadapi Jepang jika dibandingkan dengan apa yang dipertontonkan, dipertunjukkan saat di Piala Asia, ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik, setuju. Iya kan? Kita tuh punya tendangan gawang kalau nggak salah 8. Iya kan? Iya. Cuma masalahnya 8 nggak ada satupun yang bisa menembus jala gawang Jepang. Itu yang kita sesalin sebenarnya. Kalaupun ada sesuatu yang ngeganjel di gua pribadi sih sebenarnya, ya ada 1, 2 atau 3 peluang yang sebenarnya itu peluang untuk bisa mencetak gol ya. Ya itu ternyata masih jadi PR buat kita. Waktu Ragnar Oratmangun kan, ya kalau gue pribadi juga ada 3 sih ngeliatnya bener-bener matang. Kemarin tuh pas yang kan waktu preview kita ngomong tuh, wah kayak feeling gue Ragnar Oratmangun gol. Waktu dia lepas itu, kan gue di stadion tuh deh. Gue pas, wah tendang nih kaki kanan, digoyang ke kiri sama dia. Tapi dia yang paling tahu lah di lapangan itu situasinya seperti apa. Apa jangan-jangan rumputnya nggak enak buat ditendang pas kaki kanan. Tapi itu miss kan jadinya. Habis itu yang umpan dari Kevin Dix kan yang dari yang kanan Rafael Struijk atau si Ragnar yang telat yang untuk Rafa ya. Itu juga sangat sayang banget ditelat dikit ya itu dia tuh. Sayang banget. Tuh kalau di stadion tuh kemarin tuh udah ya aduh ya Allah, kata gue tuh kalau gol ya. Wah, gue udah nggak kebayang deh itu. Kan karena itu penting buat kita bisa mencetak gol. Jadi sebenarnya kalau dari hasil akhir barangkali memang ya skornya tidak sebesar kekalahan Bahrain, tidak sebesar kekalahan Cina. Tapi ya yang menjadi ganjelan sih sebenarnya karena kita nggak cetak gol. Tapi secara permainan ya kita sudah berusaha lebih baik. Betul. Gitu ya. Cuma ya satu lagi nih Dev, lini pertahanan kita memang ini menjadi PR sendiri. Ya karena kalau dibilang ngelihat dari cara gol Jepang kemarin ke kita ya. Kalau gue ngelihat ya 2 gol pertama itu kan dari sisi kanan, sisi kanan pertahanan kita ya. Kalau yang gol kedua barangkali itu posisinya kita lagi 10 orang di lapangan karena Kevin Dix lagi cedera keluar kan. Dan itu berhasil dieksploitasi oleh Mitoma untuk bisa umpan ke dalam Minamino. Tapi sebelum itu kan sebenarnya
Kevin Dix cukup baik tuh berduel sama Mitoma. Tapi itu sisi kanan kemarin tuh sempat menjadi tanda tanya sih buat gue, sehingga 2 gol itu tercipta di babak pertama. Kemudian kalau gol ketiga ya itu blunder ya. Blunder kalau itu. Blunder ya, Martin Pass ya gitu ya. Terus pakai lolos lagi dari kolomnya Jesus kan. Ya, kalau gol keempat itu pure kualitas sih kalau gue bilang. Ya, tapi gue juga kan sebenarnya tuh si Verdong udah ketinggalan ya. Kalau dilihat di replaynya, kok kayak nggak disamperin gitu, ditutup gitu ya. Dan itu akhirnya dia tendang dari sudut sempit masuk gitu. Dan dia terpilih jadi man of the match kalau nggak si Sugawara yang main di Southampton. Dan kemarin Spiri sempat ngomong kan, dia juga pernah main di Indonesia tuh di U19. Jadi kalau soal kekalahan ya ini udah calculated loss ya. Kita sudah menganggap bahwa dengan Jepang ya memang ini hilang lah gitu ya 3 poin ini buat Jepang. Tapi itu tadi sekali lagi, andai kata bisa cetak gol barangkali gol difference. Jadi ini. Kalau lo sendiri kemarin ngeliatnya gimana? Penampilan Sayuri gitu yang dipilihnya di starter? Iya, kalau gua parameternya kan selalu di Piala Asia kemarin kan ketika kita melawan Jepang, karena memang salah satu match seriusnya ketika lawan Jepang ya ketemu di Piala Asia kemarin. Tentu ada peningkatan dari segi permainan kita ya, terbukti tadi lu juga udah mention beberapa kali kita bisa ciptakan peluang, dan bahkan Jepang pun di babak pertama peluang dia ya dua peluang yang jadi 2 gol itu. Iya. Nah, perbedaan kita efektivitas terhadap penyelesaian peluang itu lah, itu yang membedakan dan membuat emang ya ini Jepang kelasnya itu. Iya kan ya. Gue ngelihatnya hanya pure di situ. Mungkin dari sisi permainan ya, lu kemarin di preview bilang at least kita bisa megang bola lah, atau kita bisa mungkin cetak gol di nomor sekian, tapi bisa pegang bola, bisa create chances, dan kita bisa loh ternyata melakukan itu melawan Jepang loh. Iya. Dan maksud gue mungkin bisa gue bilang di 20 atau di 30 menit pertama itu ya Jepang nih masih belum bisa gitu, maksudnya mengontrol permainan melawan kita nih, masih mencari-cari nih Jepang nih. Makanya ya kita dapat beberapa peluang kan di situ kan, cuman ya sayangnya kualitas lah yang membedakan ya. Jepang dengan 2 peluang 2 gol ya, kita dengan beberapa kali peluang ya ternyata belum bisa dieksekusi menjadi gol kan. Cuman overall untuk permainan timnas kita nih ya jujur ada peningkatan. Apalagi Yakob Sayuri kan memang di Liga 1 kan lagi bagus ya. Kalau gua Maluku United ya. Kalau gua baca di berita-berita di Twitter itu, ditambah Kevin Dix sebelum keluar, iya memang dia sangat-sangat konsisten dan sangat-sangat disiplin untuk jagain Mitoma sampai artinya memang kapasitas Kevin Dix ya emang bagus ya. Iya, emang bagus. Ya. Menghadapi pemain yang paling, kalau nggak salah paling mahal di skuad Jepang ya Mitoma ya kalau sekarang. Iya. Kan? Dia cukup oke lah. Iya, sampai pada akhirnya sengaja disikut kan sama Mitoma. Terus kartu kuning tuh. Kartu kuning. Bahkan kalau di media sosialnya Mitoma tuh ada ya biasa netizen kita kan. Lu harusnya kartu merah, pakai kata tit gitu kan kayak gitu. Iya. Tapi Dev, sebelum laga, anak gua kan ikut jadi pendamping Garuda tuh, iya kan? Dia gandengan tangan tuh ke. Sama siapa sih? Dia dapat Daiki Hashioka, bek kanan. Bek kanan nomor 3, main di Luton Town. Nah sebelum pertandingan kan kebetulan tempat duduknya ruang tunggu tim pendamping Garuda itu sebelahan sama media center. Nah gue sempet ngobrol sama jurnalis Jepang ya dari Kyodo gitu ya. Yu dan Sho gitu. Kalau Yu ini yang perempuan, Sho yang sebenarnya mereka bilang kita respect banget sama timnas Indonesia. Gue bilang lu ngobrol bahasa Jepang? Bahasa Inggris. Cuma di konnichiwa ya kan, terakhir arigato gozaimashita ya kan gitu kan. Gila kali gue bahasa Jepang. Ya tapi intinya mereka respect. Dan ada satu yang menarik bahwa dia bilang Indonesia itu ternyata bener penontonnya, supporternya itu memang hype, ramah terhadap warga asing yang datang pada Jepang. Dan ternyata demam sepak bola di Indonesia itu benar-benar nyata. Dan mereka ngomong itu, Dev. Lihat itu. Dan kalau ya kan lu bisa lihat ya, mungkin 1.000-2.000 penonton Jepang yang hadir juga menyaksikan dengan baik gitu loh, pertandingan dengan oke gitu. Dan memang satu hal lagi yang ditiru adalah penonton Jepang kan ada bersih-bersih tuh kalau lo ya kan setelah pertandingan mereka bersih-bersih, ya itu kita harus contoh. Dan satu hal yang mau gue bilang, artinya Indonesia tuh tempat yang aman
dan damai. Jadi kalau Oke. untuk Indonesia memainkan laga kandang, ya nggak perlu takut. Nggak perlu takut, ya. Jadi laga Indonesia dengan Jepang, kita kalah. Gue ada nggak sepakat sih, kemarin sempat ada yang gue baca ada tulisan yang peluang menipis. Sebenarnya bukan menipis ya, emang ini kan calculated loss ya gitu. Oh ya. iya. Ya kan, tapi emang peluang kita untuk bisa lolos 4 besar, ya memang kita harus semakin kerja keras gitu ya, dengan masih ada 3 laga kandang gitu ya dan 2 laga away. Ya kalau bisa kita memaksimalkan laga kandang itu. Barangkali highlightnya, satu-satunya yang kita tidak kalah dari Jepang adalah koreo. Wah, iya itu. Iya kan? Gue full apresiasi sih untuk koordinator yang mengatur koreo di GBK kemarin. Kalau gue kan lihat gitu ya, waktu pas ditarik itu yang kan sisi kiri kanan belakang gawang itu ya, artinya terutama yang Godzilla itu kan. Wah, itu keren banget, Pak. Dan ternyata di belakang itu yang nariknya itu hujan loh, hujan gede itu. Jadi salut, dan banyak media Jepang dan termasuk supporter Jepang yang hadir di GBK kemarin memberi hormat, angkat topi dengan koreo yang ada. Karena kan buat supporter Jepang banyak, ini adalah pertama kali mereka nonton bola ke Jakarta. Kayak ya maklum aja, kita jarang-jarang ketemu Jepang kalau nggak. Oh iya sih, benar. Iya kan? Iya. Ya juga ya. Jadi ya kalau ketemu Jepang kan sekalinya di luar ya, ini kan hasil akhir menghadapi Jepang barangkali kita kalah, tapi sebagai tuan rumah saat menjamu Jepang, kita menunjukkan bahwa kita baik. Dan kita lupakan lah kekalahan hari Jumat malam lalu gitu kan. Kita sekarang menatap laga yang besok, ya kan? Iya, gue harap sih laga Jepang kemarin menjadi sebuah banyak pembelajaran dan pengalaman wajib yang diambil dan dipelajari. Harus. Ya, ketika nanti lawan Saudi Arabia yang nggak ada kata pilihan lain selain menang. Iya. Ini kita kan punya 3 laga kandang dan yang paling dekat ini menghadapi Arab Saudi kan? Ya. Menghadapi Arab Saudi hari Selasa. Jadi banyak pihak bilang kalau kita ingin tetap memelihara asa dan mewujudkan mimpi untuk lebih dekat ke Piala Dunia 2026, maka tak ada kata lain, menang adalah harga mati ketika menghadapi Arab Saudi Selasa besok. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menang? Itu yang perlu kita obrolin. Jadi barangkali gue mulai dengan ini, Dev. Arab Saudi datang, mereka tiba di Jakarta Jumat malam ya, kalau nggak salah Jumat. Jadi setelah laga menghadapi Australia. Australia. Mereka mainnya Kamis kan ya? Karena semua main Kamis, cuma laga Indonesia dan Jepang yang dikualifikasi. Iya, karena kesepakatan kedua tim. Karena kalau nggak salah mereka mensurati AFC dan FIFA bahwa pemain-pemain mereka kan di Eropa. Iya. Pemain Indonesia kan juga banyak di Eropa, makanya dan itu disetujui oleh dua belah pihak. Tapi yang jelas kalau dari sisi istirahat, ya Arab Saudi punya waktu ekstra sehari lah ya. Ya 1 hari, dan ini cukup bagus juga buat mereka untuk bisa memulihkan tenaga. Karena meskipun 15 pertemuan Indonesia dengan Arab Saudi kita tidak pernah bisa menang, tapi kayaknya Arab Saudi harus hati-hati hari ini, lu nggak akan gampang, ya kan? Karena Indonesia butuh menang. Dan ada satu momentum yang harus kita jaga, yang harus kita bisa jadikan semangat, Dev. Arab Saudi datang ke laga ke-6 ini menghadapi Indonesia dengan satu catatan minor. Dalam 3 pertandingan terakhir mereka, Arab Saudi belum lagi bisa mencetak gol. Jadi kemarin seri sama Australia 0-0. Sebelumnya sama Bahrain 0-0. Ya kan? Menjamu Bahrain mereka 0-0. Dan takluk 0-2 waktu menjamu Jepang. Jadi kalau ngelihat 3 laga terakhir, Arab Saudi belum bisa mencetak gol. Dan ini rasanya memang menjadi kerinduan juga bagi Arab Saudi. Apalagi sekarang Arab Saudi kan dipegang oleh pelatih lama mereka kan, si Hervé Renard itu kan. Nah, tapi menghadapi Indonesia, ya bagaimana lini pertahanan kita bisa sekokoh Australia, Bahrain, dan Cina. Karena gini, Dev, kalau ngelihat statistik pertandingan saat mereka ketemu Australia dan Bahrain, Arab Saudi itu sebenarnya lebih banyak menguasai bola. Juga punya peluang untuk mencetak gol. Tapi mereka mentok. Nah, sementara kita, kalau ngomongin nyetak golnya ya, 3 pertandingan terakhir kita masih bisa cetak 3 gol tuh. Sama Bahrain 2-2, sama Cina 1. Cuma ya kita kalah 2 kali, itu yang jadi catatannya. Nah, gua tadi lu udah bilang
Saudi Arabia udah balik ke pelatih lamanya Harvey Renald, terus juga barangkali 3 match terakhir Saudi nggak bisa cetak gol, itu juga yang dikatakan sama Harvey Renald ya. Dia mengakuin ini, gue tadi pagi baca e-paper harian Kompas, di sini tulisannya mengutip pembicaraan statementnya dari Harvey Renald itu ya, secara performa kita bagus gitu, bertahan dengan sangat baik, cuman ya dia juga bilang tapi kurang bagus saat menyerang. Ya makanya itu tadi lu bilang ya mungkin ini PR-nya Arab tuh ya di Arab Saudi ya di sini ketika mereka menyerang ya lu tadi bilang Arab nggak bisa cetak gol di 3 pertandingan terakhir ya, mungkin itu menjadi PR sampai saat ini untuk Saudi gitu. Oh iya. Dan satu hal lain yang menjadi tantangan bagi Green Falcon, julukan tim Arab Saudi, adalah mereka akan bermain tanpa Salem Aldosari. Ini pemain yang waktu lawan Argentina dia cetak gol yang keren itu kan. Nah, dia cedera. Jadi waktu lawan Australia juga dia nggak bermain. Nanti nggak bermain. Iya. Dan lu mesti kan Aldosari ini yang gagal waktu penalti saat berhadapan dengan Indonesia di Saudi kemarin. Iya, yang ditepis oleh Martin Paz. Dan dia tuh adalah kreator dari serangan-serangan Arab Saudi. Ini sebenarnya harusnya menjadi sebuah keuntungan buat Indonesia, tetapi ya Arab Saudi tetap punya pemain-pemain yang lain gitu loh. Iya. Jadi ya bagaimana lini tengah ini akan menjadi perang sesungguhnya di laga antara Indonesia dan Arab Saudi. Dan gue berharap Coach Shin tahu, ya pasti dia tahu lah Coach Shin dengan kondisi seperti ini. Dan bagaimana kita bisa, gue lagi merindukan ini loh Dev, bagaimana kita bisa mendominasi pertandingan seperti kita waktu menghadapi Cina. Oke. Iya kan? Iya. Bagaimana kita bisa penguasaan bola, possession ball, tapi satu lagi selain possession ballnya itu, ya bagaimana penyelesaian akhirnya. Nah ini akan sangat bergantung juga dengan pemain-pemain yang akan menjadi pilihan. Starting lineup kan. Iya. Kalau gue ngeliat gini kan tadi. Gimana tuh? Ya bahwa kita akan selalu memulai itu konsentrasi dengan lini pertahanan. Ya tadi lo bilang laga menghadapi Jepang itu buat pelajaran sendiri bagi kita ya. Betul. Tapi kayaknya kita juga harus lebih konsentrasi gitu ya. Gue berharap sih Martin Paz pertama kalau dia diturunkan kembali di starter, ya agak dikurangin lah blunder yang kayak kemarin gitu ya. Gue deg-degan tuh kalau misalnya setelah blunder gol ketiga lawan Jepang kemarin, ketika bola di passing ke Martin jadi deg-degan ya kan. Hati-hati nih, awas nih. Lapangan juga licin. Karena habis hujan kan. Iya. Kadang-kadang lu slip di kaki sepatu. Nah itu satu. Kemudian kalau kita masih bermain dengan 3 back tengah ya, dengan tidak adanya Kevin Dix ya, gue rasa di tengah 3 itu ya mungkin ya Justin Hubner, Jaises dan Rizky Ridho. Ya gue berharap Jaises bisa kembali ke performa terbaik. Kalau yang kemarin menghadapi Jepang menurut gue sih agak sedikit ya tidak terlalu maksimal lah ya permainan dia, walaupun ya tidak mudah bagi Jaises ketika menghadapi Jepang kemarin. Ya kalau di di wingback kiri ya Calvin Verdong, di kanan ya mungkin Sandy Walsh akan memainkan agak starter. Dan ya, paling emang Kevin cederanya masih karena kayaknya nggak mau maksain ya. Iya kayaknya lebih baik untuk tidak dipaksakan ya, karena perjalanan masih panjang dan kita ada pemain yang cukup penuh juga di sebelah kanan kan, di sisi kanan. Ya tinggal di tengah apakah Ivan Jena harusnya udah bisa main ya. Sudah, karena kan dia akumulasi kartu, dan akumulasi kartunya kartu kuning kan. Jadi satu match aja biasa yang nggak main. Harusnya besok bisa main. Kalau Ivan Jena bisa main dengan Tom Haig, ya gua rasa ya itu pilihan yang terbaik. Nah tinggal di depan aja sih gua berharap ya Ragnar Ratmangun dan komposisi kemarin Yakob Sayuri, Ragnar dan Rafa menurut lo gimana? Patut dikasih kalau gue lihat kesempatan lagi nggak? Yang terbaik hari itu ya barangkali itu ya. Yang kemarin kalau Yakob kan juga punya kecepatan, ya kan. Ya sekali lagi gue berharap ini Dev, penyelesaian akhir kita gitu loh yang harus. Kemarin juga kalau gue ngelihat ya kan ada telat ya, bagaimana peluang untuk bisa mengambil umpan itu dengan baik kan telat ya. Karena memang gue lihat Rafael Struijk ini juga agak turun ke bawah, jadi mungkin jaraknya tuh bisa turun 35 meter. Jauh, terlalu jauh. Nah gue, ya pasti Coach Shin dan jajaran pelatih itu sudah punya
analisanya tersendiri ya. Karena ini menjadi catatan sendiri. Yakob Sayurinya Kevin Dixon udah cepat waktu itu ke depan tertinggal seperti itu. Ya moga-moga penyelesaian akhirnya bisa maksimal. Gue rindu sih Dev di GBK. Kan kita 2 kali main di GBK belum lihat Indonesia nyetak gol nih. Sama Australia juga 0-0 kayak gitu. Tapi ya sekali lagi ya, Arab Saudi secara peringkat di atas kita, Dev. Jadi sebenarnya kalau melihat posisi ranking dan permainan, ya kita harus akui Arab Saudi juga sebenarnya secara kualitas di atas kita. Tetapi yang tadi gue bilang di awal, kita ini punya momentum yang Arab Saudi juga sebenarnya tidak lagi bagus-bagus amat. Dan jarak kita di klasemen juga sebenarnya dengan Arab Saudi cuma beda 3 poin. Artinya kalau kita menang besok dan harus menang, paling kita cuma kalah selisih gol. Tapi kan udah lumayan. Gak apa-apa, tapi kan secara poin kan iya, kita artinya sama 6 poin. Kepercayaan diri juga meningkat kan. Dan gue berharap dengan 3 laga kandang yang semoga kita bisa sapu bersih, ya kita mulai dari Arab Saudi besok kan. Tapi ya sekali lagi, overconfidence kita itu juga jangan gitu loh. Kita tetap harus respect. Sekali lagi yang gue bilang, Arab Saudi ya secara kualitas mereka lebih merata. Iya, gue juga tadi baca di paper harian Kompas ya, Saudi ini bukan tim yang mustahil untuk dikalahkan gitu loh. Jadi ya kita definitely punya peluang yang besar juga ya untuk bisa mengalahkan Saudi, apalagi di GBK di kandang kita sendiri kan. Kemarin pun waktu kita away ke mereka ya kita berhasil mencetak gol cetak gol duluan, dan kita menjaga pertandingan itu, menjaga keunggulan itu ya dengan cukup lama loh. Cukup lama, meskipun akhirnya sempat deg-degan juga. Kebobolannya pun kan kita karena ya murni kehilangan momentum lah waktu itu, bukan karena apapun lah yang tapi itu perlu konsentrasi sepanjang 90 menit itu yang sebenarnya tim Garuda yang harus tetap konsisten gitu. Jangan sampai ya itu tadi kita hilang momen gitu segala macam. Jadi sekali lagi penting rasanya buat Indonesia bisa mendapatkan peluang, memaksimalkan, dan barangkali ya mencetak gol lebih dulu. Itu akan membuat kepercayaan diri bertumbuh dan terjaga untuk bisa meraih kemenangan. Kalau gue gitu. Gue mau nanya satu nih Bang DJ. Eliano Reinders ini banyak jadi pusat perhatian publik juga nih di sosial media karena tidak masuk ke dalam skuad karena berbagai macam alasan dari simpang siur juga ya. Gue bingung deh karena katanya terjemahannya sebenarnya bukan itu dan segala macam gitu. Tapi kalau menurut lu aja ya gini lah, kalau gue ya 27 pemain dipanggil. Yang masuk skuad, nama dia starter, ikut dipanggil kan. Iya. Kemudian jelang pertandingan kan ada latihan dan segala macam. Seleksi lah. Kemudian Sintayong dan tim pelatih menentukan strategi apa yang mau dimainkan. Ya kan? Sehingga ketika akhirnya memilih pemain, ya gue rasa itu murni untuk kepentingan taktik, strategi dan tim seperti itu. Jadi gue nggak tahu kalau kenapa orang selalu ngomongin, ngapain dinaturalisasi kalau misalnya nggak berani pasang segala macam. Ya sabar lah, kita tunggu lah. Kalau kita percaya sama Sintayong, artinya ya ini ya hargai keputusan Sintayong apapun. Betul. Alasannya entah itu taktik ataupun apapun, ya nanti ketika ada kesempatannya pun ya betul akan dimainin-mainkan. Ya gue berharap Coach Shin kita dukung lah ya semua ya. Karena sekarang banyak juga menggema kan stay out dulu kayak ini kalau stay out di tengah-tengah gini emang mau nyari pelatih siapa? Iya, susah masih. Iya kan? Kita beri kepercayaan. Kita memberi masukan, kita memberi kritik itu boleh. Betul. Tapi ya lu jangan apa-apa ambil kesimpulan out aja gitu kan. Ya kita dukung lah, kita doain. Ini satu ya, supporter kita juga doain bawa dalam doa gitu loh. Biar Garuda tuh bermain baik, maksimal gitu kan. Cuaca juga baik, mereka juga saling kompak. Karena gue percaya lah para pemain timnas kita, apalagi melihat bagaimana supporter yang datang ke stadion luar biasa. Meski kalah 0-4 tetap bareng-bareng menyanyikan lagu Tanah Airku dan segala macam, ya kan? Itu Jaises Bang Jay, kalau lu bisa kasih kemenangan buat kita tim, itu adalah balasan yang luar biasa untuk bagaimana supporter kita mendukung timnas Indonesia sampai akhir. Ya kan? Jadi peluang kita masih ada, Dev.
Wah, minimal untuk keempat besar. Karena gini, di klasemen kan Jepang yang memang 13. Udah itu. Ya udahlah dia lolos kan. Iya. Tapi dari nomor 2 sampai terakhir jarak kita cuma 3 Beda poin. 3 poin. Ya gue berharap di saat Indonesia menghadapi Arab Saudi, Jepang bisa mengalahkan Cina walaupun di kandang Cina. Ini Cina lagi luar biasa loh. Tiba-tiba udah 6 poin. Karena 2 kemenangan terakhir kan kemarin menang lawan Bahrain kan. 1-0. Kemudian Bahrain dengan Australia main di Bahrain, ya Australia tentu punya misi untuk bisa balas dendam atas kekalahan mereka di laga perdana. Tapi gue berharap hasilnya seri. Kalau ini seri dan Cina kalah, terus kita bisa menang lawan Arab Saudi. Peringkat 3 gitu tuh kayaknya. Masih nomor 4 sih. 4. Masih nomor 4 atau nomor 5 ya. Karena kita poinnya bisa sama-sama. Semua Bahrain, sama Cina. Ya? Kalau betul. Bahrain seri, Cina kalah, kita menang. Arab Saudi menang 6, Australia 7. Dan kita masih punya 2 laga kandang menghadapi Bahrain dan Cina yang menurut gue peluang kita untuk bisa lah kita menang itu lebih besar dibanding ketika berhadapan dengan kayak tim Jepang kayak gitu. Apalagi kita masih ada 1 laga away ke Jepang kan. Iya kan? Tapi nantilah itu. Tapi kalau lu sendiri gimana menghadapi Arab Saudi? Lu optimis? Kalau gue sih karena melihat melawan Jepang kemarin kita udah bisa memperlihatkan permainan seperti itu ya. Hanya satu sih yang gue sayangkan ya Kevin Dix aja sih sebenarnya. Karena maksud gue full tim kita tuh kemarin hanya kurang Ivar mungkin ya. Karena gue bilang Nathan kemarin agak terlalu repot lah dia di tengah sendiri. Mungkin kalau ada Ivar akan lebih cair aja gitu distribusi bola dari belakang atau dari tengah menuju transisi ke depan. Cuman ya sangat gue sayangkan satu itu Kevin Dix, dan gue pengen starting line up seperti itu lagi seperti lawan Jepang kemarin ya, murni hanya diganti Kevin Dix dengan Sandy Walsh saja kan, karena emang ya nggak mungkin dipaksain lah Kevin Dix main juga. Dan gue rasa sih melawan Saudi kemarin ya gue setuju sama lu ya, kita punya kesempatan atau chance yang besar untuk bisa meraih kemenangan penuh gitu. Iya. Mau 1-0 kayak mau 2-1 3 poin ya kita menang ya. Bisa, dan kita punya kapasitas itu gitu. Iya. Dan ya terbukti lah, maksudnya secara permainan juga gue ngeliat lawan Jepang kemarin pun kita bisa memberikan beberapa peluang yang matang gitu, peluang matang loh, apalagi lawan Saudi sih gue yakin bisa. Ya sekali lagi lah kita mengalahkan Arab Saudi bukan hal yang mustahil, walaupun kita belum pernah menang dalam 15 pertandingan sebelumnya. Tetapi yang gue berharap Bang Jai dan teman-teman gitu ya, konsentrasi penuh, fit, pulih, Coach Shin punya strategi yang matang gitu ya. Dan satu lagi mungkin yang gue bisa ingatkan, jangan gampang terprovokasi dengan ula-ula para pemain Arab Saudi. Apalagi yang kita hadapi ini tim-tim Timur Tengah yang moga-moga notabene ya cara bermain mereka ya nggak jauh dari situ. Ya Arab Saudi sebenarnya lebih baik sih. Lebih baik memang. Cuma ya pokoknya jangan terprovokasi. Iya. Dan wasit dari Uzbekistan yang gue dengar yang akan memimpin laga ya moga-moga juga memberikan keputusan-keputusan yang baik. Buat kita kehilangan poin itu kayaknya nggak sudi ya, karena menang itu udah jadi harga mati. Betul. Dan ya kita berharap semua Indonesia akan meraih kemenangan di GBK Selasa malam. Iya, intinya jangan kendor lah untuk selalu support dan doanya untuk timnas kita yang akan bermain besok di GBK melawan Saudi. Full support, penuhin GBK, dan kemenangan pun insya Allah akan datang besok. Amin. Siapa kita? Indonesia. Garuda bisa. Sampai jumpa di halftime break selanjutnya. Bye-bye guys.